Hai, perkenalkan nama saya Firdeni Sardianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu negosiasi dan apa saja ciri-ciri dari negosiasi. Simak baik-baik ya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan negosiasi menurut para ahli. Yang pertama adalah negosiasi menurut Sweet Margono, adalah proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka. Yang kedua, negosiasi menurut Gary Goodpaster adalah merupakan konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka. Dengan demikian, secara sederhana dapat disimpulkan, negosiasi adalah suatu cara bagi dua atau lebih pihak yang berbeda kepentingan, baik itu berupa pendapat, pendirian, maksud, atau tujuan dalam mencapai kesepahaman dengan cara mempertemukan penawaran dan permintaan dari masing-masing pihak sehingga tercapai suatu kesepakatan atau kesepahaman, kepentingan, baik itu merupakan pendapat, pendirian, maksud, atau tujuan. Dari definisi mengenai negosiasi, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai ciri-ciri negosiasi, yaitu yang pertama, senantiasa melibatkan orang baik sebagai individual, perwakilan organisasi atau perusahaan, sendiri atau dalam kelompok. Yang kedua, memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi. Yang ketiga, menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu baik berupa tawar-menawar maupun tukar-menukar. Yang keempat, hampir selalu berbentuk tatap muka yang menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh, maupun ekspresi wajah. Yang kelima, ujung dari negosiasi adalah adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak, meskipun kesepakatan itu misalnya kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat. Dalam negosiasi yang berperan hanya para pihak yang bersengketa, tanpa melibatkan pihak ketiga seperti dalam mediasi. Hai semua, nama saya Alvin Kristantara, NIM 180 40 70 40 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip negosiasi. Tadi sudah dijelaskan oleh Firda tentang pengertian dan juga ciri-ciri negosiasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip negosiasi. Yang pertama ada kepercayaan. Lalu yang kedua ada memisahkan pribadi dan masalah. Yang ketiga ada fokuskan pada substansi common interest atau compatible interest, bukan posisi. Lalu ada kreatif mencari opsi. Lalu keterbukaan, kejujuran, dan keadilan berdasar kriteria objektif. Lalu yang terakhir, jauhi dari sikap manipulatif. Yang pertama adalah kepercayaan. Di dalam prinsip negosiasi, kedua belah pihak ini harus saling memiliki rasa kepercayaan atau percaya terhadap orang yang sedang ia lakukan negosiasi tadi. Tanpa kepercayaan, maka dalam negosiasi tersebut banyak terjadi prasangka-prasangka terburuk-buruk yang akan bisa membuat negosiasi ini menjadi terhambat dan tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam negosiasi tadi. Lalu memisahkan pribadi dan masalah. Memisahkan pribadi dan masalah ini maksudnya adalah memisahkan kepentingan pribadi dan juga kepentingan masalah tersebut. Jadi di dalam negosiasi kita harus mementingkan kepentingan untuk mencari solusi dari masalah tersebut, bukan kepentingan pribadinya. Karena ketika kita fokus hanya pribadi, yang ada hanyalah egois, sifat-sifat egois dan subjektif untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari tujuan negosiasi tersebut. Lalu ada fokuskan pada substansi common interest atau compatible interest, bukan posisi. Nah, di sini itu yang dimaksud adalah dalam bernegosiasi kita harus fokus kepada substansi apa yang akan dinegosiasikan. Karena ketika kita tidak fokus pada satu substansi atau satu masalah untuk mencari jalan keluar dari negosiasi itu, maka yang terjadi adalah masalah tersebut akan melebar kemana-mana, tidak sesuai substansinya. Lalu ada kreatif mencari opsi. Nah, di dalam negosiasi yang terpenting adalah hal ini. Karena menurut saya ketika kita bernegosiasi, kita
kita harus mencari solusi dari kedua belah pihak. Jadi kedua belah pihak ini memiliki kepentingannya masing-masing, dan solusinya adalah kreatif mencari opsi. Ketika banyak opsi lalu bisa digabungkan, lalu kedua pihak ini merasa diuntungkan, maka tujuan dari negosiasi ini akan berhasil. Lalu ada keterbukaan, kejujuran, dan keadilan berdasar kriteria objektif. Sudah jelas, dalam negosiasi kita harus selalu terbuka, jujur, dan berkeadilan berdasarkan kriteria objektif. Jika kita tidak terbuka dan jujur, maka balik lagi ke masalah kepercayaan. Ketika kita tidak jujur, maka orang lain tidak akan percaya kepada kita. Apalagi kita tidak terbuka terhadap masalah tersebut, orang tidak akan lawan negosiasi itu tadi tidak akan percaya terhadap kita. Dan yang paling penting adalah harus objektif, bukan subjektif. Lalu yang terakhir adalah jauhi dari sikap manipulatif, sama halnya dengan keterbukaan dan kejujuran. Jadi kalau kita sering memanipulatif, tidak jujur, lalu tidak terbuka, maka yang dihasilkan adalah ketidakpercayaan antar pihak-pihak tersebut. Ketika kita tidak percaya, maka tujuan dari negosiasi itu tidak akan tercapai. Hai, nama saya Nurisa Teni Febri Wiranti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan negosiasi. Yuk simak video selanjutnya. Kelebihan dari negosiasi. Yang pertama adalah kerahasiaan. Negosiasi terdiri atas para pihak yang melakukan negosiasi, jadi kerahasiaan sangat terjaga. Yang kedua adalah tidak ada hukum acara atau prosedur pengadilan. Jadi, negosiasi ini bisa lebih cepat selesainya karena tidak ada hukum acara yang mengatur. Yang ketiga adalah para pihak yang menentukan hasilnya sendiri. Jadi, para pihak bebas dalam menentukan hasilnya mau bagaimana. Yang keempat adalah fleksibel, yaitu negosiasi ini bisa dilakukan kapan, di mana, dan bagaimana hasilnya sesuai kesepakatan para pihak. Kekurangan dari negosiasi. Yang pertama adalah proses negosiasi lambat dan memakan waktu. 2. Dapat membuka kelebihan dan kelemahan para pihak. 3. Dapat menghasilkan keputusan yang kurang menguntungkan di satu pihak karena adanya posisi pihak yang tidak setara. Hai, saya Zelda Fama Putri akan menjelaskan tentang syarat-syarat negosiasi. Untuk syarat-syarat negosiasi, yang pertama adalah dilakukan oleh dua pihak yang berbeda. Maksudnya ini adalah kedua belah pihak ini memiliki sengketa. Nah, kalau misalnya kedua belah pihak ini tidak memiliki sengketa, maka tidak akan terjadinya negosiasi. Yang kedua adalah adanya kesepakatan kedua pihak untuk melakukan negosiasi. Nah, kalau dalam kasus ini misalnya pihak si A itu tidak setuju dengan melakukan negosiasi, sedangkan pihak si B itu ingin melakukan dengan negosiasi. Nah, maka tidak akan terjadi adanya penyelesaian sengketa secara negosiasi. Untuk yang ketiga, kedua belah pihak harus bisa menerima dan mencari kesepakatan bersama. Nah, untuk maksud dari ini adalah kedua belah pihak harus sama-sama tidak mementingkan egonya masing-masing. Jadi, sama-sama ada yang untung, sama-sama ada yang rugi. Untuk yang selanjutnya, tidak merugikan salah satu pihak. Seperti yang saya tadi jelaskan di awal, bahwa apabila satu pihak ini terlalu dirugikan, maka ini bukan merupakan tujuan dari negosiasi. Untuk yang terakhir adalah harus mendapatkan kata sepakat atau tidak sepakat. Maksudnya adalah apabila
kesepakatannya begini, maka harus kedua belah pihak sama-sama setuju. Saya Reno Effendi akan membahas tentang alur negosiasi. Tahap-tahap negosiasi. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Sebelum bernegosiasi, perlu untuk menentukan lokasi dan waktu pertemuan dan siapa yang harus menghadiri pertemuan negosiasi. Membatasi skala waktu juga dapat membantu mencegah perselisihan yang sedang berlangsung. Tahap ini juga memastikan bahwa semua fakta terkait dengan situasi yang diketahui dan untuk mengklarifikasi posisi untuk bernegosiasi. Mempersiapkan sebelum membahas masalah atau ketidaksetujuan akan membantu menghindari konflik lebih lanjut dan membuang waktu selama pertemuan. Yang kedua, tahap diskusi. Pada tahap ini, setiap individu atau anggota dari masing-masing pihak akan mengajukan kasus untuk masalah mereka. Keterampilan yang dibutuhkan pada tahap ini adalah mengajukan pertanyaan, mendengarkan, dan mengklarifikasi. Membuat catatan juga sangat membantu selama tahap diskusi, terutama pada poin yang diajukan dan poin yang perlu diklarifikasi. Yang ketiga adalah tahap klarifikasi tujuan. Tujuan, kepentingan, dan perspektif kedua pihak yang berselisih yang telah dibahas bersama perlu diklarifikasi sehingga dimungkinkan untuk membangun landasan bersama. Klarifikasi adalah bagian penting dari proses negosiasi sehingga tidak ada kesalahpahaman yang akan menyebabkan masalah dan hambatan untuk mencapai hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang keempat, bernegosiasi bertujuan pada hasil yang memenangkan, yang sama-sama memenangkan atau win-win solution. Tahap ini berfokus pada apa yang disebut sebagai hasil menang-menang atau win-win, di mana kedua belah pihak merasa telah memperoleh suatu yang positif melalui proses negosiasi, dan kedua belah pihak juga merasa bahwa sudut pandang mereka telah dipertimbangkan. Hasil menang-menang biasanya merupakan hasil terbaik meskipun ini tidak selalu terjadi atau tidak selalu memungkinkan. Win-win harus menjadi tujuan akhir dari proses negosiasi. Saran untuk strategi alternatif dan kompromi perlu dipertimbangkan pada saat ini. Kompromi merupakan suatu alternatif yang positif yang seringkali dapat mencapai manfaat lebih besar bagi semua pihak dibandingkan dengan berpegang pada posisi semula. Yang terakhir adalah perjanjian. Kesepakatan dapat dicapai setelah pemahaman tentang sudut pandang dan kepentingan kedua belah pihak dipertimbangkan. Sangat penting bagi setiap orang yang terlibat untuk tetap berpikir terbuka untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh mereka yang memiliki perbedaan. Kesepakatan apapun harus dibuat sedemikian jelas sehingga kedua belah pihak tahu apa yang telah diputuskan. Yang terakhir adalah tahap melaksanakan tindakan hasil perjanjian. Dari hasil perjanjian yang telah disepakati, tindakan harus diambil untuk mengimplementasikan keputusan perjanjian. Dengan demikian, maka hasil negosiasi berupa tindakan dari kedua belah pihak